Salam, saya mahasiswa atas nama Alexandro Sefanya Jordan Biri dengan NIM 103-2024-0100. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen berbasis sekolah, lebih khususnya mengenai komponen dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Jadi, ada 3 topik yang akan saya bahas, di mana saya akan bahas dari yang umum ke khususnya, yaitu dari pengertian, tujuan, lalu sampai pada topik pentingnya, yaitu komponen-komponen dalam manajemen berbasis sekolah. Langsung saja, manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi atau kewenangan langsung kepada satuan pendidikan untuk mengelola dan mengembangkan seluruh sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan mutu pendidikan. Konsep ini muncul sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, yaitu pengalihan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada sekolah, agar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Tujuannya apa? Tujuannya agar sekolah lebih mandiri, partisipatif, efisien, dan akuntabel, sehingga mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi, maka saya akan membahas poin per poin dari tujuan MBS, yaitu mengenai maksud dari lebih mandiri, partisipatif, efisien, akuntabel, dan agar mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. Mandiri dalam hal ini maksudnya ialah sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolahnya. Poin yang kedua yaitu partisipatif. Jadi, seluruh warga sekolah termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Selanjutnya yaitu efisien. Poin ini memiliki maksud bahwa penggunaan sumber daya, baik manusia, waktu, maupun dana, dilakukan secara optimal dan tepat sasaran untuk mencapai hasil maksimal. Poin 4 yaitu akuntabel. Artinya, setiap kegiatan dan penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Jadi, sekolah dapat menyesuaikan program dan pendekatan pembelajaran agar lebih relevan dengan potensi, karakteristik, dan tantangan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita masuk ke komponen-komponen dalam manajemen berbasis sekolah. Untuk komponennya sendiri terdiri dari 7 komponen dan saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi, komponen ini menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP berdasarkan standar nasional dan kondisi lokal. Sekolah dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih kontekstual dan relevan, serta mendorong pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tuntunan zaman. Komponen kedua, manajemen peserta didik. Komponen ini mencakup segala hal mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, hingga layanan pendukung. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang dapat mengembangkan potensi, karakter, dan kepribadian siswa secara optimal. Selanjutnya, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk komponen ini, sekolah bertanggung jawab untuk mengelola guru dan staf, baik dalam perencanaan, rekrutmen, pengembangan profesional, penilaian kinerja, hingga kesejahteraan tenaga kependidikan. Manajemen berbasis sekolah menuntut agar setiap pendidik benar-benar berkualitas, profesional, dan mampu berinovasi dalam pembelajaran. Komponen keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Komponen ini mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengadaan sarana seperti buku, alat bantu belajar, dan fasilitas digital, serta prasarana seperti ruang, kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Tujuannya agar lingkungan belajar menjadi lebih nyaman,
aman, dan mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk komponen kelima, ini yaitu komponen manajemen keuangan. Dalam manajemen berbasis sekolah, sekolah diberi kewenangan untuk merancang anggaran, menggunakan serta mempertanggungjawabkan dana secara transparan dan akuntabel. Sumber keuangan bisa berasal dari pemerintah, orang tua siswa, masyarakat, dan kerjasama swasta. Transparansi menjadi hal mutlak agar masyarakat percaya dan turut mendukung pengelolaan sekolah. Komponen keenam atau manajemen hubungan dengan masyarakat menjelaskan bahwa sekolah bukan lembaga tertutup, oleh karena itu sangat penting bagi sekolah untuk membangun kemitraan dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua, komunitas, dan pemangku komunitas lainnya. Tujuannya agar dapat meningkatkan dukungan yang baik antara sekolah dengan meningkatkan lingkungan belajar yang lebih luas bagi siswa. Manajemen layanan khusus atau komponen terakhir dalam pembahasan kali ini menegaskan bahwa sekolah bertanggung jawab menciptakan suasana yang inklusif, ramah anak, dan memperhatikan keberagaman kebutuhan peserta didik. Ini berkaitan dengan layanan kesehatan, bimbingan konseling, pengembangan minat bakat, dan penanganan masalah khusus peserta didik, atau dengan kata lain program kesejahteraan siswa lainnya. Jadi, kesimpulan dalam materi ini yaitu manajemen berbasis sekolah bukan hanya menjadi konsep, tetapi dapat menjadi praktik nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari pemaparan materi ini. Sekian dan terima kasih. Salam.